Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita punya rumah lantai kebocoran, biasanya apa yang kita lakukan? Ngepel ya biasanya ya. Kering nggak? Yang namanya orang ngepel pasti dia kering. Beginilah yang biasanya kita lakukan. Kalau lantai basah karena kebocoran, kita pel. Padahal harusnya gimana? Nah, cari dulu penyebabnya. Apa pasal nih? Kok lantai jadi basah? Oh, ini dia gentengnya nih. Karpet atasnya nih, ganti dulu. Habis kita ganti tuh genteng, kita ganti tuh karpet atas. Kadang-kadang malah nggak perlu kita pel, dia kering sendiri. Dalam hidup kita, sering kali kita mencari penyebab di luar dari diri kita. Waktu kecil, kita didongengin kisah Abu Nawas yang mencari cincin, gitu ya. Abu Nawas mencari cincin, mencarinya di luar dia punya rumah, di halaman depan, halaman belakang, samping kanan, samping kiri, sehingga kemudian tetangga melihat membantu. Nggak ketemu cincin yang dimaksud. Lalu tetangga kemudian bertanya, Abu Nawas, emang hilangnya di mana sih nih cincin? Kata Abu Nawas, hilangnya di dalam rumah. Bagaimana sih kok hilang di dalam rumah, nyarinya di luar rumah? Apa kata Abu Nawas? Begitulah kita sering nyarinya di luar dari diri kita. Contoh. Datang nih orang. Ustaz, adik saya kurang ajar betul Ustaz. Kenapa adiknya? Dia jadi lawan saya Ustaz di pengadilan. Woi, bukan main. Menjadi lawan saya di pengadilan. Kenapa kok bisa lawan adik sendiri? Ustaz, emang saya punya adik nggak tahu diuntung. Sekolah saya yang biayain, kuliah saya yang kuliahin, nikah saya yang nikahin, usaha saya yang modalin. Tapi sekarang Ustaz, rumah saya satu-satunya lagi diprosesnya sama dia, lagi diupayakan diambil sama dia Ustaz. Siapa yang kagak marah coba? Kalau saya lagi banyak duit dulu, jangan dia minta. Nggak minta aja saya kasih. Sekarang saya udah nggak punya apa-apa Ustaz. Ilah cuman rumah yang saya tempatin. Maka saya akan berjuang sampai titik darah penghabisan walaupun dia adik kandung saya. Udah sampai di mana sekarang? Pengadilan banding Ustaz. Saya di pengadilan tingkat pertama kalah. Kata dia gitu. Kok bisa kalah? Ceritalah dia. Bahwa di tahun 95 dia membeli rumah yang dimaksud dalam keadaan jaya. Jadi nggak dipikirin tuh kwitansi. Dia panggil adenya, bayarin nih dah, gitu. Rupanya sama adenya saat itu kwitansinya atas sama dia. Karena nggak diurus, sertifikat juga diurus atas nama dia. Kelak di kemudian hari, ya wajar aja kalau kemudian pengadilan memenangkan adiknya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita konsentrasi di kajian tentang penyebab. Kenapa kita begini, kenapa kita begitu. Kalau sudah ketemu penyebabnya, jawabannya gampang. Yang repot kan, kita nggak tahu penyebabnya apa. Kembali kepada si ayat tersebut, kita berdehem dah. Begitu. Nih ya Ustaz, makanya Ustaz, tolong saya minta wirid, minta amalan. Emang kita hidup di pondok, bunyinya amalan terus. Wirid mulu. Apalagi pakai kain begini. Sekalinya saya pakai celana, pakai rangsel, set gitu. Masuk bandara, ngelewatin detektor kan. Ditegur sama petugas. Mau kemana dek? Mau kuliah ya? Saya mesem aja. Tujuannya kemana? Saya nyaut, Jogja. Oh iya berarti mau kuliah nih kata. Begitu tas ngelewatin dalamnya tuh, kita pakai lagi kan. Ditepok pundak saya. Jangan nakal ya. Gue mau bilang gue Ustaz.
Apalagi lah kita pakai kain begini, emang bunyinya amalan mulu aja. Amalan mulu. Padahal amalan yang paling hebat nih, pikiran. Mikir sedikit lebih hebat daripada kita zikir semalaman. Insya Allah. Bapak yang dirahmati Allah, si ayah ini kemudian minta amalan. Saya bilang begini, Pak, amalan mah gampang. Nomor 17 amalan mah. Kita cek dulu. Bener nggak rumah ini rumah Bapak? Marah dia. Oh, Ustaz nggak percaya. Oh ya percaya. Tadi belinya kapan? 95 Ustaz. Duitnya dari mana? Saya usaha konveksi Ustaz. Oh, maju usahanya. Maju. Kalau emang maju kemana sekarang? Ya nggak ada. Habis dia bilang. Dia bilang habis. Kesisaan rumah itu doang, kata si ayah ini. Makanya dia meradang ketika rumah satu-satunya itu kemudian diambil paksa oleh adiknya. Baik Pak, Bapak meyakini rumah itu adalah rumah Bapak, dibeli dari konveksi. Boleh saya tanya lebih lanjut? Boleh Ustaz. Kita kan dokter nih, ya kan? Dokter masalah. Kita kudu neliti nih orang kenapa jadi begini. Mendiagnosis itu penting, mendiagnosa itu penting. Usaha konveksi mulai tahun berapa? Kira-kira kata dia tahun 85 Ustaz. 85 saya kelas 5 SD sih. 85 saya kelas 5 SD. 86 saya lulus. 84 disunat. Cuman sekali. 85 waktu memulai usaha, saya bilang sama si bapak ini, modalnya dari mana? Lihat randonnya. Dia datang 2003. Masalah ngegantung di kaki langit. Udah kalah, tinggal dieksekusi. Adiknya masih mikir. Tapi dia banding, maju terus. Pantang mundur, jagoan. 95 rumah itu dibeli. 85 usahanya dia mulai. Apa dia bilang? Ketika saya tanya, modalnya dulu dari mana? Udah saya duga, urusan tanah, urusan rumah, usaha yang besar kayak itu balik lagi cuman ke urusan tanah dan rumah yang satu-satunya, saya hampir bisa nebak, jangan-jangan dia awalnya urusan rumah sama tanah. Begitu saya kejar, nunduk dia. Iya Ustaz. Kalau mikir ke situ sih, saya menyadari. Menyadari gimana? Dulu modalnya boleh jual tanah ibu saya Ustaz. Oh, tahu? Maksudnya ibu Anda tahu? Enggak Ustaz. Udah minta maaf. Buru meninggal Ustaz. Semua. Pak, saya bilang, Bapak dikasih amalan nomor 1. Kalau penyakit dikasih obat nomor 1. Ditangani sama kiai yang nomor 1. Kalau penyakit ditangani sama rumah sakit nomor 1. Nggak bakalan Bapak menang. Karena yang Bapak perjuangkan bukan hak Bapak, gitu saya. Percuma Pak. Mendingan saya suruh Bapak tobat. Ketahuan. Lebih baik diambil tuh. Habis rumah sama tanah yang tinggal itu. Sekalian. Supaya Bapak nanti meninggal. Kondisinya udah bersih. Nunduk Pak. Terus saya mesti gimana Ustaz? Udah nggak ada lagi rumah. Nggak apa-apa. Tapi dosa juga nggak ada lagi. Daripada dipertahankan. Apa Ustaz yang mesti saya lakukan? Yang mesti situ lakukan. Temuin adik situ. Kasih sudah. Bilang, kalau ini bisa mendatangkan redoknya almarhumah ibu, tolong maafkan kakak. Gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Baqarah 266. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatum min nakhilin wa a'nab. Lahu jannatum min nakhilin wa a'nabin tajri min tahtihal anhar. Lahu fiha min kulli thamarat. Wa asabahul kibaru wa lahu dzurriyyatun du'afa. فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت
Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Kata Allah, sukakah kalian jika aku beri kebun min nakhilin wa a'nab, dari kebun anggur dan kurma. Kalau bahasa kita sekarang mah, seneng nggak dikasih usaha, dikasih kerjaan yang tajri min tahtihal anhar lahu fiha min kulli tsamarat, yang berbuah ranum, bagus, usahanya menguntungkan, portofolionya mengagumkan orang, membuat orang ngiri akan kedudukan kita. Kalau kita lewat wanginya kayak apa tahu? Tapi yang tahu kan Allah. Saya duduk begini nih, katanya doang mulia, yang tahu siapa? Ya Allah. Kita berdoa mudah-mudahan emang kita adalah seperti yang Allah kehendaki, jangan seperti yang kita pengenin. Ini bahaya. Terus ketika Allah nanya senang apa tidak, ada statement berikutnya, wa asabahul kibaru walahu dzurriyyatun du'afa. Tapi begitu masuk usia tua, mulai masalah datang. Dia memiliki keturunan yang lemah. Fa asabaha i'sarun fihi narun fahtaraqat. Kemudian datang api yang sekali datang fahtaraqat, kebun itu jadi hancur. Mirip nih kejadiannya kayak si ayah ini. Tumbuh, syek, tiba-tiba kemudian ngedrop. Kita menyalahkan 97 Ustaz, krisis di mana-mana. 98 kerusuhan Ustaz, game. Tidak terkecuali saya. Benarkah? Ustaz gara-gara saya ketemu sama dia, aduh Ustaz, sial banget, hancur. Bener enggak gara-gara dia? Jangan-jangan dia cuma tokoh doang gitu loh. Ada tidak ada dia, emang hancur kita. Ustaz, jadi saya mesti minta maaf sama ibu saya. Udah sih, udah saya lakuin. Ini barangkali belum sepadan kali. Pokoknya temuin dah. Temuin adik-adik, kasih sama dia. Terus saya tinggal di mana Ustaz? Udah la haula wala quwata dah. Jangan dipikirin. Ayatnya tadi dibaca. Surahnya At-Tahrim. At-Tahrim itu surah ke-66. Ya, surah ke-66 ayatnya 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Yang penting buat kita tobat dulu aja. Di sesi ini nih, saya sering ketemu sama orang-orang yang gak sabar. Tapi Ustaz saya dikejar-kejar waktu. Iya udah minta ampun dulu. Ustaz udah tinggal besok. Iya udah benerin sholat dulu. Dia gak percaya. Dengan ampunan, dengan benerin sholat, tanggal 1 besok bisa diundur sama Allah. Kalau kita nyari solusi gak nyari ampunan, mati kita. Capek. Jangan-jangan kita malah ngerusuin Allah. Mana nih? Bohong aja dah. Katanya tahajud semalam kayak kun fayakun. Borok. Saya tahajud malam, paginya malah orang pada datang semua. Yang dikejar solusi sih. Nomor 1 ini kejar itu Allah. Artinya apa? Ampunannya, kasih sayangnya, cintanya, ridhonya, pertolongannya. Nah itu dia. Apakah kita tidak minta solusi? Lah minta. Insya Allah dihadirkan Allah. Apakah cukup dengan tobat? Bukan cukup dengan tobat, tapi awali dengan pertobatan. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum. Apa ganjarannya buat orang-orang yang taubat nasuha? Kata Allah, mudah-mudahan Tuhan kamu akan menutup kesalahan kamu. Ditutup dulu kesalahannya tuh. Habis itu, wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Baru kemudian Allah kasih sorga. Sorga buat yang punya utang apa? Lunas utangnya. Sorga buat yang belum punya jodoh, datang jodohnya. Sorga buat yang punya tagihan nggak ketagih, kebayar tagihannya. Sorga buat orang-orang yang lagi ngincer proyek, tembus proyeknya. Sorga buat orang-orang yang lagi ngincer si doi, ngincer si dia, takluk hatinya buat dia. Ya itu sorga kan? Sorga. Ditutup dulu kesalahannya, muncul sorganya. Kalau belum ditutup kesalahannya, enggak muncul sorganya, ketutup.
Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Baru nanti Allah yang menyempurnakan dah. Tutup tuh lembaran sama si ayah. Baik Ustaz. Apapun yang terjadi, la haula nih. Ya udah la haula. Masa iya si adek ente nggak punya perasaan, coba dah dijajah. Wiridnya gimana Ustaz? Udahnya pakai wirid itu dulu dah. Tetap wiridnya gimana? Dia pulang, dia kasih tahu adanya, dia panggil. Dia kumpulin adanya. Dia sidang tuh adanya. Hari ini abang mau membuat satu pengakuan. Abang merasa udah berbuat baik sama lu pada. Tapi ternyata di mata Allah, abang bikin susah lu pada. Iya kan? Kita kan nyangkanya itu udah berbuat benar aja. Kayak saya sang gitu ceramah. Cerita ini abang. Tahun 85 abang bikin kesalahan. Abang jual tanah punya ibu tanpa ibu kita pada tahu. Hari ini abang dinasehatin. Kalau harta yang tumbuh dari harta yang haram, maka cabang-cabang yang tumbuh itu juga akan menjadi cabang yang haram. Untuk membersihkan abang punya harta, abang punya diri. Kalau emang lu pada ngincer rumah sama tanah yang abang sekarang tempatin, ambil dah. Kita ziarah ke makam ibu, mintain maaf buat abang. Abang cuma minta waktu sebulan aja buat abang jadi kontrakan gitu. Adanya nunduk, diam. Belakangan kemudian dia lapor. Emang Masya Allah orang-orang yang tobat itu. Terjadi keajaiban. Adiknya gantian yang datang ke dia. Rupanya ibu bapak yang dirahmati Allah. Tanpa si abang ini tahu, ternyata adik-adiknya itu tahu. Karena ibunya menjelang meninggal lapor sama anak-anak yang lain. Begitu dijual, ibunya tahu, sakit ibunya. Gua masih hidup aja tanah gua dijual. Bagaimana gua mati? Itu dia. Masya Allah. Begitu ibunya jatuh sakit, masuk ke hati adik-adiknya bahwa ini yang menyebabkan lekakaknya. Dendam itu ke bawah ke perilaku. Kelihatannya sih nerima duit dari abangnya, nerima di sekolahin, tapi marah mereka karena mereka di sekolahin di atas tangisan ibunya, di sekolahin di atas tangisan bapaknya. Singkat cerita, lapor adiknya. Bang, kita sebenarnya udah tahu. Tapi abang susah dibilangin, maka kita habisin udah. Dan kita emang nggak membiarkan abang emang senang. Tapi hari ini kita semua sepakat. Kalau abang udah sadar, kita mau bikin emak kita senang. Kalau abang udah redo, masih kita nggak redo. Abang tempatin dah. Kalau abang mau mulai lagi usaha, insya Allah kita bisa patungan buat abang. Subhanallah. Kalau sudah ketemu penyebabnya, enteng urusan. Mati-mati kita jalan ke rumah sakit ini, rumah sakit itu, rumah sakit ini, rumah sakit itu, rumah sakit ini, rumah sakit apa coba? Nyari apa? Nyari penyakit apaan sih? Begitu kita udah ketemu penyakitnya apaan sih? Berhenti kita di situ kan? Obatin di sisi itu. Tapi kalau yang kita cari obat dunia, diobatin yang kanan, pindah kiri. Obatin yang kiri, jadi kanan. Kanan, jadi kiri. Semuanya benar. Itu kalau obat manusia. Temukan dulu penyebabnya. Insya Allah kita ketemu jawabannya. Lalu kemudian episode tahun-tahun 2000 sampai kemudian 2005 terakhir di 2004 lah saya ke Eropa terakhir itu mengadakan konseling dari satu tempat ke tempat lain, dari satu daerah ke daerah lain, dari satu negara ke negara yang lain, hasilnya sama. Penyebab yang paling utama itu dosa, Pak. Ada yang sadar, ada yang kagak. Ada yang tahu, ada yang kagak. Bahasa Quran mah fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun. Di hati kita bagaimana mau kita tahu orang ada hijabnya? Apa hijabnya? Kerakusan, kesombongan, nggak mau ngakuin ini salah kita, nggak mau kita ngakuin ini adalah kelalaian kita. Sehingga lahirlah kemudian 10 dosa besar. Lahir itu 10 dosa besar. Dulu saya ngantongin kertas, Pak. Kemana-mana saya ngantongin kertas. Insya Allah begitu kira-kira. Yang kelihatan maupun tidak kelihatan. Isinya tentang 10 dosa besar. Jadi kalau ada orang datang nih, Ustaz, saya kok susah jodoh ya. Sodorin dulu nih isi. Yang mana yang udah lo langgar.
Tinggal contreng doang gitu. Tek. Ustaz, saya punya utang. Udah 3 kali nih ganti suami nggak kelar-kelar. Barangkali. Sodorin lagi. Nih, isi. Ustaz, perusahaan saya hampir mustahil hancur. Tapi hancur, Ustaz. Bagaimana ya? Ini dulu nih. Nah. Dan ternyata menarik, Pak. 70% itu di 4 dosa pertama. 70% di 4 dosa pertama. Makanya perhatian betul kita. Top 10-nya tuh di 4 dosa pertama. Syirik, ninggalin sholat, durhaka sama orang tua, zina. Yang kelima rizki haram. Tapi sampai keempat aja udah mentok nih orang nih. Pernah waktu saya konselingan di Jawa, ada bapak datang gede badannya. Begitu duduk, saya sodorin nih 10 dosa besar. Dia liatin ini kertas. Saya bilang, Pak, ini rahasia antara saya dengan bapak dan Allah saja. Insya Allah tidak akan keluar. Ini secret. Bingung, Ustaz. Kenapa bingung? Tinggal isi doang kok bingung. Ustaz, ini cuma 10. Ini cuma 10 dia kata. Dosa saya 15, Ustaz. Saya bertutur lewat kisah. Memang saya bisanya lewat kisah. Supaya saya tidak menggurui saudara.